Jadi apa yang harus Adit lakukan sekarang? Membersihkan kotoran yang Adit cepak tadi sampai bersihkan yang berserak. Jadi kalau gitu Adit adalah anak yang baik karena mau menjaga kebersihan sekolah dan mau mengakui kesalahan. Adit sudah mengerti ya? Udah, kalau gitu sekarang nanti kutip sampahnya, kembalikan tongnya, jangan lagi disepak ya nak. Bisa ya? Udah, laksanakan ya. Setelah kita bersalaman, ucapkan apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada waktu ibu semua meluangkan waktu untuk diskusi saya ini tentang budaya positif. Yang untuk ini sebelum berdiskusi, saya meminta kepada ibu agama untuk doa kita sebelum diskusi. Saya persilakan kepada ibu. Nah, hari ini ibu saya mau diskusi tentang budaya positif di sekolah. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian terciptanya disiplin positif, terwujudnya suasana yang nyaman di kelas, kemudian menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah yang akan berkelanjutan. Nah, sekolah itu merupakan rumah kedua bagi murid. Pertama pasti di tempat orang tuanya ya kan. Yang kedua itu di sekolah. Sehingga sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Itulah menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi dia mengibaratkan sekolah sebagai tanah tempat bercocok tanam dan guru adalah petaninya. Jadi kita yang memberi bibit, memupuk dan mengembangkan tanaman tersebut. Itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Dalam hal ini, seorang guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian sehingga tercipta iklim pembelajaran yang positif di lingkungan sekolah. Dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif, perlu dilakukan pembiasaan-pembiasaan yang mengirim siswa pada pemenuhan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan. Dari pembiasaan-pembiasaan tersebut, maka akan terciptanya budaya positif di sekolah. Jadi harus ada pembiasaan baik kepada anak-anak. Budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif pada murid. Kebiasaan yang sudah membudaya akan berjalan dengan sendirinya, baik dalam pengawasan ataupun tidak. Misalkan saya udah nengok itu di kelas 3, kalau saya pun mau datang, mereka dulu doa karena mau belajar. Karena saya udah selalu menekankan berdoa sebelum belajar. Jadi kayaknya saya juga sebenarnya udah tertanam di mereka, berdoa sebelum belajar. Nah, itu termasuk salah satu tindakan kecil tentang budaya positif. Sambil menunggu guru, dia berdoa duluan. Berarti kan udah tertanam dari hatinya gitu, udah instik namanya guru. Kemudian oleh karena itu perlu adanya motivasi dalam diri setiap warga sekolah. Warga sekolah itu termasuk ya kita guru, murid, dan orang tua. Itu warga sekolah. Agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri warga sekolah, dapat dilakukan dengan pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kayak kasusnya tadi itu si Putri, kita mungkin belum ada keyakinan sekolah. Dan dimulai dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hal-hal apa yang kita yakini dalam kelas itu harus disepakati bersama murid.
Jadi nanti kita tanya murid-murid itu mau keyakinan kelas seperti apa. Dari situ nanti kita dapat keyakinan sekolah. Mungkin kita bisa buat keyakinan sekolah. Yang pertama, apapun yang terjadi di lingkungan sekolah harus dalam lingkungan sekolah. Mengadu sama guru, jangan sama orang tua. Karena orang tua itu kan di rumah. Jadi harus di lingkungan sekolah dulu. Seperti itu dia. Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dapat juga dilakukan dengan melaksanakan segitiga restitusi. Ada namanya kami belajar segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, Ibu. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Memperbaiki kesalahan itu, Ibu-ibu, bukan menyalahkan, tapi kita harus menggali informasi. Kenapa dia bisa buat salah? Apa alasannya? Terus kita kasih menjawab. Kita tanya, misalkan kayak semalam saya ada lihat adik itu nyepak-nyepak tong sampah. Kenapa dia bisa nyepak tong sampah? Saya tanyakan. Iya Bu, kayak main bola katanya. Jadi saya panggil, adik, semua orang pernah buat salah. Adik tahu, salah nggak itu nyepak tong sampah? Salah Bu. Ya, jadi adik gimana? Mau kan memperbaiki kesalahan? Mau Bu. Jadi kita menggali apa sih sebenarnya yang dilakukan itu. Ternyata dia itu nggak nakal, dia cuma mau main bola, cuma salah objek gitu. Jadi kita harus menggali dan memperbaiki kesalahan dia, juga mengajarkan tanggung jawab. Jadi dia kalau udah kayak gitu gimana? Saya bilang kan, ya Bu, membersihkan kotoran katanya. Ya, harus membersihkan sampahnya ulang. Iya Bu, jadi kesalahannya itu jangan dikasih marah, tapi dikasih solusi. Biar dia belajar bertanggung jawab untuk yang dilakukannya. Seperti itulah segitiga restitusi. Jadi dia nanti akan memiliki karakter yang lebih kuat. Kalau berbuat kesalahan, tanggung jawab gitu. Tanggung jawabnya yang benar gitu. Nah, di sini ada 7 materi yang akan saya sampaikan, yaitu pertama, disiplin positif dan nilai-nilai universal. Itulah disiplin positif nanti dari diri sendiri kali ini. Yang kemudian kedua itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ternyata Bu, ngasih penghargaan itu juga suatu hukuman. Kenapa kita selalu berpikir sekarang apa itu gak ada yang dia ya? Ternyata kalau udah juara 1 dia punya beban. Bebannya itu untuk mempertahankan peringkatnya ya kan Bu. Jadi dia susah gitu kan. Terus yang juara terakhir itu kayak mana pula? Dia terbebani, aku kok juara terakhir ya gitu. Jadi kayaknya dia semangatnya kurang gitu. Jadi ada juga rupanya, baru tahu juga saya ada hukuman dalam penghargaan itu. Jadi kalau terlalu disanjung pun itu menghukum dia secara tidak langsung gitu kan. Jadi beban sama anak. Terus kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang seperti saya bilang tadi itu merupakan suatu kesepakatan antara guru dan murid yang harus ditaati di kelas. Misalkan kan terlambat datang gimana? Dalam seragamnya gimana, harus sesuai aturan sekolah. PR gimana, harus dikerjakan, harus selesaikan. Kalau selesaikan gimana, ada dia konsekuensinya, tapi tidak dihukum. Konsekuensinya misalkan dia tidak mengerjakan PR, berarti nanti kalau jam istirahat nggak istirahat ya nak, kerjakan PR. Nah, konsekuensi tanggung jawab dia agar dia lebih disiplin. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan dasar kita ini yang pertama terbagi menjadi kebutuhan fisiologis yang termasuk ke dalam makan, minum, tempat tinggal, pakaian gitu kan Bu. Terus kehangatan, hangatan yang mungkin dalam kita seperti ini kan ada lingkungan yang hangat seperti itu. Kemudian kebutuhan keamanan dan keselamatan, yaitu keamanan keuangan dan pastinya ya Bu. Terus kepercayaan, penerimaan serta pemberian dan menerima kasih sayang. Yang kemudian itu kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan diri yang berkaitan dengan martabat. Kemudian prestasi, penguasaan dan kemandirian. Kemudian yang terakhir itu kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi dan bakat, mencari pertumbuhan diri dan pengalaman, serta untuk menjadi segala sesuatu yang diinginkan. Itulah kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan pangan, kasih sayang, keuangan, keinginan, martabat, semua ada, namanya manusia ya kan Bu. Nah, dari keempat ini yang kelima ada namanya posisi kontrol guru. Nah, di sini saya juga baru tahu ternyata kita guru itu ada 5 posisi kontrol yang
sering kita tiap hari kita buat ya kan. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Selama ini kalau saya pribadi itu saya penghukum Bu, nggak usah kan sama murid, sama anak pun, oh ya kalau nggak gini nanti gini, nah kita gitu ya kan Bu. Ternyata ada lagi jenis-jenisnya Bu. Ada yang pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu seperti gini. Kita kan sehari ini pakai menyalahkan, memang kamu begini, memang kamu begini. Jadi dia tuh kayaknya salah aja gitu. Jadi dia memperbaiki diri susah. Kemudian sebagai teman, kayak sekarang kan kita sama anak-anak udah kayak teman ya kan Bu. Nanti agak udah jarak dari hormat itu udah agak kurang. Jadi kayak udah teman gitu. Jadi dia mau cerita, mau curhat masalah di rumahnya atau kayak mana gitu udah mau. Itu kalau kita sebagai teman. Kemudian pemantau. Nah kita pantau ini anak ini ikut sama aturan sekolah enggak? Anak ini gimana dia? Kita memantau. Yang terakhir itu manajer Bu. Nah manajer ini rupanya posisi yang paling menarik. Di mana posisi ini melakukan suatu bersama murid, kita bersama dia, kita memanajerinya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi kita menentukan solusi dan mengetahui masalahnya gitu. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan murid konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Kita memperbaiki kesalahannya, macam saya tadi kan, dia udah nyerahin sampah gitu kan Bu. Jadi dia memperbaiki kesalahannya dengan dia mengutip sampah lagi balik. Kemudian besoknya ya dia tak akan gitu lagi karena dia tahu kalau nanti itu nyerahin aku lagi yang mengutip kan gitu kan. Jadi memperbaiki kesalahan si murid tersebut. Yang kemudian itu segitiga restitusi, proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri sendiri. Tadi saya sudah bilang keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan yang disepakati oleh murid dan guru. Jadi kita buat di kelas kita sendiri gitu kan, ya untuk masalah keterlambatan, untuk masalah PR atau seragam. Atau seperti apalah nanti misalkan ada nanti guru agama juga boleh buat keyakinan kalau untuk masuk kayak gini peserta salam boleh atau guru olahraga juga boleh gitu kan, nanti akan kita buat keyakinan kelas seperti itu. Nah untuk kedepannya tindak lanjutnya membuat keyakinan kelas di setiap awal tahun ajaran atau per semester. Kemudian mendorong teman sejawat atau kelas lain untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kemudian bersama warga sekolah membuat keyakinan kelas. Kemudian mendorong penerapan posisi manajer dan segitiga restitusi. Yang saya bilang posisi manajer itulah posisi terbaik bagi seorang guru. Kemudian membangun budaya positif di sekolah. Membangun budaya positif itu akan terlaksana bila kita semua sama-sama melakukannya dengan melibatkan murid dan orang tua. Nah dari sini ibu-ibu semua kira-kira kita kedepannya akan bisa membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing ya ibu-ibu ya. Nah dari kelas kita akan buat suatu keyakinan di sekolah kita ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya anak-anak kalau udah yakin katanya itu sama kayak keyakinan kita. Kalau kita udah yakin kita kan udah dari dalam hati dan semoga kita akan mengerjakan sesuatu yang kita yakini itu dengan ikhlas dan baik. Nah seperti itu dari saya untuk diskusi masalah disiplin positif hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sudah berkenan mendengarkan diskusi saya hari ini. Untuk hari ini kira-kira sudah ini ibu ya, sudah ada yang bertanyakan, sudah paham ya ibu ya? Sudah. Untuk begitu saya akhiri dengan meminta kepada Ibu Agama untuk menutup diskusi kita hari ini. Saya persilahkan Bu. Diskusi kita hari ini membawakan kita membahas apa yang diinginkan kita yang berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kita mengucapkan terima kasih
pede gitu kan. Karena percaya diri ini akan membawa mereka itu menjadi seseorang yang akan lebih baik di masa depan. Gimana nih anak pada gitu? Tapi kalau mereka nggak mau kan Bu, suruh tetapi nggak mau, suruh ngasih apapun nggak mau karena nggak percaya diri sama diri sendiri. Nah kemudian kalau kita nggak pede, kita juga nggak bisa mengambil suatu tanggung jawab. Bisa nggak nanti mengerjakan? Bisa nggak aku nanti buat yang benar kan gitu kan? Karena nggak ada rasa percaya diri di hatinya. Karena saya zaman modern ya kan, harus tahu ini, harus tahu itu. Kalau enggak ya kita akan terus kita ujung-ujungnya nggak punya cita-cita, selalu ketinggalan kan gitu kan. Kita maunya pun walaupun anak-anak kita tinggalnya di kampung, majulah, keluarlah biar tahu dunia luar gitu. Nah jadi situ saya ngambil visinya itu membuat anak menumbuhkan rasa percaya diri pada anak, biar dia itu bisa, kalau dia dapat tanggung jawab, dia ke depannya akan mandiri, dia ngapa-ngapain sendiri, dia nggak akan tunggu itu dulu lah siang, tunggulah nanti dibantu. Nah, jadi dia nggak mengharapkan bantuan orang lain, dia mau berusaha karena dia udah percaya diri. Nah, di anak-anak itu saya maunya seperti itu. Nah sekarang ibu-ibu banyak anak-anak yang kurang, ya enggak, kalau kita banyak kayak gitu ya Bu, pintar tapi bahasanya itu memang kayak mana ya, dia ngomongnya itu ceplos, agak kasar, kalau istilahnya itu sangat kotor dah. Nah saya maunya itu anak-anak itu selain dia itu pintar, berimbang dia dengan memiliki akhlak yang baik dan akhlak yang mulia. Nah seperti itu saya memimpikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria, guru agama Islam di SDN 057190 Basuki. Saya di sini memberikan testimoni tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Lady Diana. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Lady Diana sudah sangat berubah. Dan perubahan anak-anak sudah menjadi lebih semangat untuk belajar, bukan karena hanya di dalam kelas maupun di luar kelas. Ibu Lady Diana pun menggunakan lingkungan di sekolah untuk belajar. Ibu Lady Diana menggunakan bunga untuk media belajarnya. Jadi anak-anak pun merasa sangat senang untuk belajar. Di lingkungan sekolah pun bisa digunakan Ibu Lady Diana. Kami pun merasa senang melihat anak-anak sekarang udah banyak perubahannya untuk lebih semangat belajar. Dan terima kasih juga untuk Ibu Lady Diana. Berkat Ibu Lady Diana, anak saya pun yang bernama Akila di dalam kelas Ibu lebih semangat lagi untuk belajar, lebih senang dia belajar, bukan hanya untuk bermain. Terima kasih ya Ibu Lady Diana. Dengan Ibu mengikuti guru penggerak ini, banyak kali perubahan Ibu untuk mengajar anak-anak kami. Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mak mau dimerengin.